Saudaraku, shalom. Dari pujian tadi berbicara tentang mengampuni. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita dari kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, di sini sebagai ciptaan Tuhan yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan, dikatakan kita belajar untuk mengampuni, sabar seorang terhadap yang lain. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya, saudara? Pasti tidak ada. Kita semua tidak terlepas dari yang namanya melakukan kesalahan, pelanggaran, bahkan menyakiti orang lain. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita dan juga pujian tadi. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dihakimi, maka engkau datang kepada Tuhan berdoa, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang bisa menerima sebagai ciptaan baru di hadapan Tuhan, yaitu engkau yang sudah percaya, engkau yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan mengatakan, ketika dulu engkau dikuasai yang namanya dendam, engkau dikuasai yang namanya sakit hati, engkau dikuasai yang namanya balas membalas. Dikatakan oleh firman Tuhan, engkau kenakan manusia barumu, yaitu sabar menghadapi mereka yang menghakimi engkau ketika engkau melakukan kebenaran, yang menghakimi engkau ketika engkau hidup benar, yang membenci engkau ketika engkau berpegang kepada kebenaran. Saat ada orang melakukan kejahatan, baik itu berbohong, baik itu menggosip, baik itu mungkin kita sudah melakukan kebaikan kepada dia di dalam kebenaran, tetapi dia membalas dengan tidak tahu terima kasih. Firman Tuhan berkata kepada kita, engkau harus sabar. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Kenapa? Karena engkau dikatakan ciptaan Tuhan yang baru. Tuhan sudah melakukan seperti yang kita lakukan itu. Maksudnya apa? Ketika engkau akan mengampuni orang lain, ketika engkau akan sabar menghadapi orang lain, Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Saudara, coba engkau ingat, coba engkau flashback. Apa yang engkau perbuat di hadapan Tuhan? Apa yang engkau lakukan yang menyakiti hati Tuhan? Ketika engkau punya komitmen, engkau bilang, Tuhan, aku tidak akan mau terjatuh ke dalam dosa yang sama. Tuhan, aku tidak akan mau membenci orang tuaku. Aku tidak akan mau menyakiti hati saudaraku. Aku tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku tidak mau memaki orang. Saudara, engkau berkata demikian. Tetapi engkau ingkar dengan janjimu itu. Engkau sudah membuat janji di hadapan Tuhan, tapi engkau menyakiti hati Tuhan. Dengan janji yang engkau berikan itu tidak bisa engkau lakukan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, apakah Tuhan bilang, pergi ke sana? Aku tidak mengenal engkau, aku tidak menerima engkau lagi. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan membuka kedua tangan. Dia datang menerima kita, merangkul kita. Dia berkata, ketika engkau mau datang kepada Tuhan,
Tuhan akan membuka tangannya dan mengatakan, kemari anakku, kemarilah, aku akan memelukmu. Saudara, berkali-kali engkau melakukan hal yang sama di hadapan Tuhan, jatuh ke dalam dosa yang sama, tapi Tuhan menerima engkau kembali. Tuhan yang kudus, yang kita sakiti. Tetapi kenapa ketika orang lain melakukan kesalahan seperti itu kepada kita, orang lain menyakiti kita, orang lain menghakimi kita, mereka datang memohon maaf, kenapa kita harus membenci mereka, bahkan membalas apa yang mereka perbuat, bahkan kita berkata, tiada maaf bagimu. Saudaraku, engkau sebagai anak Tuhan, engkau sebagai ciptaan Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan, engkau harus berbeda dengan dunia. Engkau harus berbeda dengan dunia ini. Engkau harus belajar menerima kembali, karena Tuhan terlebih dahulu menerima engkau. Ketika engkau berkali-kali jatuh ke dalam dosa, ketika saya berjatuh ke dalam dosa berkali-kali, Tuhan menerima kembali dan Tuhan tidak mau lepas. Sekarang saudara, mari kita belajar. Kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku. Aku mau mengampuni saudaraku. Aku mau mengampuni orang-orang di sekitarku. Aku mau belajar mengasihi mereka, belajar sabar untuk menghadapi mereka, bahkan mengingatkan mereka. Itulah engkau sebagai pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah melalui firman dan pujian tadi kita belajar mengampuni dengan kasih yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Ini sebagai bukti syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.